Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Masih dalam bab yang ke-30. Babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim musalla, ai tempat salat. Kapan ini? Tatkala seorang itu selesai tawaf umroh, tawaf qudum, tawaf ifadah, maka di sana disunahkan salat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian dia jadikan maqam Ibrahim itu bainahu wa bainal Ka'bah, antara dia dengan Ka'bah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amru ibnu Dinarin qala sa'alna ibna Umar an rajulin tafa bil baiti lil umrah walam yatuf bainas Safa wal Marwah ayati imra'atahu. Ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah, tawaf untuk umroh, sementara dia tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah dia boleh mendatangi istrinya sebelum dia sa'i? Abdullah bin Umar tidak menjawab boleh atau tidak, akan tetapi yang dia sebutkan adalah perbuatan Rasulullah tatkala menjalankan umrah. Faqala qadiman nabiyyu, tatkala Nabi datang ke Ka'bah, fatafa bil baiti sab'an, lantas dia tawaf 7 kali. Wa shalla khalfa maqam raka'ataini, kemudian salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Wa tafa baina Safa wal Marwah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik untuk kalian. Sehingga orang yang mau tawaf mau umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, lakukanlah hal ini. Jangan mendatangi istri sebelum tahallul. Jadi harus tahallul terlebih dahulu. Dia tawaf, salat, kemudian sa'i, setelah sa'i baru cukur. Apakah qasar ataukah halaq, botak ataukah hanya memendekkan. Kemudian setelah itu boleh halal segalanya apa yang sebelumnya diharamkan. Wa sa'alna Jabir bin Abdullah faqala la yaqrabannaha hatta yatufa bainas Safa wal Marwah. Janganlah dia mendekati istrinya sampai dia selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Berarti rukun umroh itu tawaf, kemudian sa'i. Adapun salat di belakang maqam Ibrahim ini adalah sunnah, bukan rukun, bukan pula kewajiban. Nah, halaknya atau qasarnya, nyukur rambutnya, ini adalah kewajiban. Paham Pak bedanya antara rukun dan kewajiban? Kalau rukun yang ditinggalkan, maka nanti sholatnya umrohnya tidak sah. Kalau dia meninggalkan kewajiban, nanti umrohnya tetap sah, tapi tidak dia harus membayar dam. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Saifin yani ibn Sulaimana qala sami'tu Mujahidan qala utiya ibnu Umar faqila lahu hadza Rasulullah dakhala al-Ka'bah
dikabarkan kepada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah. Lantas Abdullah bin Umar berkata, fa'aqbaltu, lalu aku menjumpai sementara Nabi keluar dari dalam Ka'bah, wa ajidu Bilalan qa'iman bainal babaini. Lalu aku mendapati Bilal berdiri di antara dua kusen pintu Ka'bah. Fasa'altu Bilal, lalu aku bertanya kepada Bilal, faqultu asallan nabiyyu fil Ka'bah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Qala na'am raka'ataini bainas sariyataini allataini an yasarihi idza dakhalat. Kemudian kata Bilal, iya benar, dia salat di dalam Ka'bah. Summa kharaja fa shalla fi wajhil Ka'bah raka'atain. Kemudian keluar lagi dari dalam Ka'bah dan salat menghadap Ka'bah 2 rakaat. Jadi kiblat menghadap Ka'bah ataukah di dalam Ka'bah itu sendiri. Haddatsana Ishaq bin Nasrin qala haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayjin an Atha ibn Yasar qala sami'tu Ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas qala lamma dakhala an-nabiyul baita da'a fi nawahihi kulliha. Takala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Di situ diterjemahkan Ka'bah kan, Dad, atau Mekah? Ka'bah ya. Lalu dia berdoa menghadap berbagai arah yang ada di dalam apa? Di dalam Ka'bah itu. Ada 4 sisi kan? 4 arah. Syamaini, kemudian arah ke Yaman selatan, kemudian arah ke Syam, kemudian sisi bagian apa? Hajar Aswad. Rukun Yamana ini, kemudian Syama ini. Iman pernah ke sana kan? Belum ya, insyaallah tahun depan. Falamma kharaja raka'ataini fi kubilil Ka'bah wa qala hadhil qiblah. Kalau Rasulullah keluar dari Ka'bah, kemudian salat 2 rakaat menghadap Ka'bah, lalu berkata ini adalah kiblat. Ai di dalam ataukah di luar, dari arah mana saja, pokoknya mengarah ke Ka'bah, ini adalah kiblat. Oh, itu nanti arahnya rukun Yamani ataukah rukun Syamani ataukah rukun Hajar Aswad. Babu at-tawajjuhi nahwal kiblati haitsu kana. Bab mengarah ke kiblat dimanapun dia berada. Ya mau dari selatan kah, utara kah, timur kah, barat kah, semua mengarah ke Ka'bah. Ini kalau mereka yang jauh dari Mekah, menggunakan apa? Arah. Kalau orang yang ada di sekitaran Ka'bah, kalau memungkinkan langsung menghadap Ainul Ka'bah, maka ini yang dituntut. Wa qala Abu Hurairah qala Nabiyyu istaqbilil qibla wa kabbir. Menghadap kiblatlah dan bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat ini adalah syartus shalah. Syarat salat. Kemudian setelah itu masuk ke dalam rukun salat, yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apakah nanti dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Karena dia adalah muftatahus shalah, pembuka salat. Jika dia mengikuti langsung keadaan imam atau gerakan imam, contoh imam dalam keadaan ruku, dia masuk langsung ruku tanpa takbir, maka dia tidak dianggap salat. Kenapa, Pak? Karena dia tidak memulai salat. Bagaimana dia dianggap sholat kalau memulainya saja enggak dia lakukan? Jadi harus diucapkan apa? Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan ataukah enggak? Yang rukun pertama yang dilakukan adalah takbiratul ihram.
Haddatsana Abdullah bin Raja'in qala haddatsana Israilu an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu Baitul Maqdis sittata asyara aw sabata asyara syahran. Kata Bara' bin Azib adalah Rasulullah itu tak kala sampai di Madinah dia sempat sholat menghadap Palestina atau Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Rawi di sini syak, ragu, tidak bisa memastikan. Wa kana Rasulullah yuhibbu an yuwajjaha ilal qiblah. Sementara Rasulullah itu senang kalau sekiranya kiblatnya itu ke Ka'bah. Bukan ke Baitul Maqdis. Karena Yahudi pun kiblatnya ke sana. Ya kan? Kiblatnya ke sana. Bagaimana caranya diselisihi mereka? Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Nah, kemudian angan-angan Rasulullah ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan ayat Al-Qur'an yang mengarahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu dibolak-balikan ke langit, kepengen menghadapkan kiblat itu ke Ka'bah. Fatawajjaha nahwal Ka'bah. Lantas Rasulullah mengarahkan wajahnya ke Ka'bah. Wa qala as-sufaha'u minan nasi wa humul yahud. Sementara orang-orang Yahudi berkomentar, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Fa shalla ma'an nabiy rajulun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama seorang pemuda. Summa kharaja ba'da ma shalla. Kemudian pemuda ini keluar lalu melewati suatu kaum dari Ansor, sahabat Ansor yang lagi melaksanakan sholat asar. Berarti sahabat ini sholat di tempat yang lain, Rasulullah juga sholat di tempat yang lain bersama sahabat yang lain. Nah, yang sedang sholat asar ini nggak tahu kalau perubahan kiblat itu sudah diganti, maksudnya sudah diarahkan ke Ka'bah. Dia masih sholat asar ini dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain nanti bahwa Rasulullah sedang sedang sholat subuh berjamaah. Diturunkan ayat untuk mengarahkan kiblat kemana? Ke Ka'bah. Akhirnya Rasulullah membalikkan. Rakaat pertama di Baitul Maqdis, rakaat kedua ke Ka'bah. Sehingga ada namanya masjid Qiblatain. Pernah datang ke sana Pak Syamsuri? Pernah ya? Masjid Qiblatain. Nahwa Baitul Maqdis. Jadi sahabat ini salat asarnya menghadap Baitul Maqdis. Faqala huwa yashhadu annahu shalla. Lantas pemuda tadi yang sholat bersama Rasulullah itu menghadap ke Ka'bah menginformasikan bahwa Rasulullah sudah mengarahkan sholatnya ke Ka'bah. Fataharrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Lalu kaum yang sedang sholat tadi itu berbalik arah dari arah sana, kemudian dia balik muter. Dia balikkan badannya dalam keadaan sholat. Mbak, jadi langsung diputar aja badannya. Jadi imamnya mundur gitu, kemudian menghadapkan ke Ka'bah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muslimun. Qala haddatsana Hisyamun. Qala haddatsana Yahya ibni Abi Katsirin an Muhammad ibni Abdurrahman an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat
Fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Kata Jabir bin Abdullah, adalah Rasulullah itu sholat di atas kendaraannya, apakah itu di keledainya ataukah di ontanya, haitsu tawajjahat, di mana onta tersebut mengarah. Tentunya Rasulullah ini sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Paham? Nah, tatkala mau sholat wajib, nazala, Rasulullah turun dari kendaraannya. Karena secara hukum asal nggak boleh sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Fastaqbalal qiblah, lalu dia menghadapkan wajahnya ke kiblat, kemudian bertakbir. Ini kalau memungkinkan turun. Kalau nggak memungkinkan turun, ya mungkin bisa mengundur atau mengakhirkan waktu sholat. Tapi kalau sekiranya harus melewati 2 waktu, nggak turun-turun juga, maka sholat di atas kendaraan. Tapi kalau di Jawa itu naik bis, ada waktu rest areanya sehingga turun ya. Tapi kereta api ekonomi lagi, banyak nunggu bis kereta bisnis eksekutif gitu lewat, dia banyakkan nunggu. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Utsman qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah sallallahu nabiyyu qala Ibrahim la adri zada aw anqasa. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatsa fi sholati syai'un qala wa ma dzaka qalu shallaita kadza wa kadza. Dari Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian Ibrahim An-Nakhai menyebutkan dia tidak tahu apakah Nabi di sini sholatnya menambah atau dikurangi. Yang benar bahwa Nabi di sini nanti sholatnya itu ditambah sehingga menjadi 5 rakaat. Ya, menjadi 5 rakaat. Falamma sallama, tatkala Rasulullah salam. Lantas ada orang yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa yang terjadi di dalam sholat?" Kemudian Rasulullah berkata, "Apa itu? Apa yang terjadi?" Oh, berarti Rasulullah ini terlupa, ya, sesuatu di dalam sholatnya. Qalu shallaita kadza wa kadza. Engkau sholat 5 rakaat. Sholat apa? 5 rakaat. Fasana rijlaihi. Lalu Rasulullah melipat kedua kakinya, wastaqbalal qiblat, dan menghadap kiblat, wasajada sajadataini summa sallama. Kemudian sujud sahwi dua kali sujud, kemudian dia salam. Berarti ini yang dilakukan kalau sekiranya dia menambah, kan? Kalau dia mengurangi karena lupa, maka dia nanti Dia nanti menambah 1 rakaat. Setelah itu sujud sahwi. Nah, karena ini dia menambah, maka langsung saja dia duduk, kemudian sujud. Tidak perlu lagi berdiri, bertakbir, rukuk, sujud, kemudian sujud sahwi lagi. Enggak. Langsung saja dia duduk. Pernah lihat orang yang seperti ini? Hampir enggak ada. Yang ada hanya kurang atau ragu. Iya, kalau menambah jarang. Falamma aqbala alaina biwajhihi, tatkala Rasulullah menghadapkan wajahnya ke kami, menghadapkan ke makmum, qala, lantas dia berkata, berarti dia enggak zikir ini, langsung mengucapkan pesan kepada sahabatnya. Karena zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Innahu law hadasa fi sholati syai'un lanabba'tukum bihi. Seandainya ada sesuatu yang terjadi di dalam sholatku yang aku ingat, maka pasti aku akan beritahukan kalian. Walakin innama ana basyarun mislukum. Akan tetapi aku hanyalah manusia biasa seperti kalian.
Yang terkadang lupa, terkadang ingat. Ansa kama tansawna. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Menunjukkan bahwa Rasulullah pun kadang dihinggapi lupa. Tapi dalam hal tabligh menyampaikan Al-Quran dan risalah ini enggak diberikan kesempatan. Karena enggak boleh seseorang itu mengatakan nasitu, lupa terhadap Al-Quran. Harus mengatakan nusia, aku dilupakan. Adapun perkara selain Al-Quran, maka ini dibolehkan. Contoh, aku tadi lupa sholat. Aku tadi lupa lupa zikir. Ya ini manusiawi kan? Ya lupa. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah dia memastikan yang benar itu mana. Kalau dia ragu dalam hal bilangan 2 atau 3, maka yang meyakinkan itu bilangan yang paling rendah. Apa kira-kira? 2. Kalau dia ragu antara 3 dan 4, maka 3 ini yang yakin, 4 itu yang meragukan. Buang yang meragukan dan bangun di atas keyakinan, yaitu bilangan yang paling rendah. Kalau sekiranya gerakan yang dia lupa, saya tadi ruku atau enggak ya? Ruku atau enggak tadi? Dia lupa. Terus dia ingatnya masih dalam sholat. Apa yang dia lakukan kira-kira Pak Joko? Dia lupa nih, di rakaat kedua dia diingatkan oleh syaitan bahwa kamu tadi di rakaat pertama enggak ruku. Sujud sahwi. Apa Iman? Sama ya, berarti muttafaq ini, sepakat ya. Apa Lubis barangkali ada qaulun akhar, pendapat yang lain? Belum pernah. Apa ini? Tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Bapak? Tambah satu rakaat. Di akhir sujud sahwi. Di akhir sujud sahwi. Apa Eri? Kalau sekiranya dia ingat di dalam sholat, di rakaat kedua nih baru dia ingat ya, maka rakaat kedua ini menjadi rakaat pertama. Paham? Rakaat kedua ini menjadi rakaat pertama. Rakaat yang pertama tadi layu tabar, enggak dianggap. Iya, enggak dianggap. Jadi rakaat keduanya menjadi rakaat pertama. Kalau dia sholat maghrib, maka dia nambah lagi 2 rakaat. Tidak menambah 1, tapi menambah 2. Kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Karena ada yang kurang. Jadi rukun termasuk rukun termasuk rukun. Iya. Sujud kan? Sujud juga iya. Rukun juga. Iya. Saya pernah baca wajib sebenarnya. Oh, salah. Kalau dia sudah salam baru dia ingat, maka nanti dia menambah 1 rakaat. Jangan. Tapi kalau ada yang menyampaikan di sampingnya, kamu sudah ruku tadi itu. Sudah ruku. Astagfirullah. Ya syukran. Ya Kok ditambah lagi sholatnya, kamu sudah ruku tadi. Nah, jadi kalau ragu-ragu berarti antara tidak dengan iya kan? Maka secara hukum asal dia belum melakukan. Ini kaidah umumnya. Kalau dihadapkan antara belum atau tidak, maka dikembalikan kepada hukum asal dia belum melakukan. Sehingga rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Kalau ingatnya ragunya tadi di rakaat ketiga, rakaatnya di rakaat pertama. Iya, rakaat ketiga menjadi rakaat kedua. Rakaat ketiga menjadi rakaat kedua ya. Rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Yang dia ragu di rakaat pertama kan? Ragunya di rakaat. Ragunya di mana?
Dia sadar ragunya di rakaat ketiga gitu Ustaz ya. Dia ragu dalam hal apa ini dulu? Ruku di rakaat ruku di rakaat kedua. Rakaat kedua tadi sedang belum. Dia posisinya pas rakaat ketiga. Oh iya. Jadi rakaat ketiganya baru rakaat pertama. Karena pertama dan kedua enggak dianggap. Iya, enggak dianggap. Batal di awal karena di Batal di tengah berarti juga batal di awal. pertamanya juga. Sama kalau kita wudu kan ya, cuci tangan, cuci wajah. Kemudian ada bagian apa namanya kaki yang lupa sebesar biji koin mungkin lupa. Masuk neraka itu. Bukan, dia nggak dianggap semua wajah, tangan, kepala, ya kan? Diulang lagi dari awal. Nah, seperti itu juga sholat. Kalau tasawuf awal lupa. Kalau tasyahud awal lupa nggak itu wajib. Wajib. Karena Rasulullah pernah lupa nggak mengerjakan langsung naik ke rakaat ketiga nggak tasyahud awal. Setelah itu Rasulullah sujud sahwi sebelum salam. Ini Rasul para sahabat kok nggak nungguin kok Rasulullah nggak salam ini, malah dia sujud 2 kali sujud sahwi gitu ya, kemudian salam. Oh jadi gerakan-gerakan dalam rakaat itu rukun termasuk. Oh berarti perlu belajar lagi nih Pak Iman ya tentang rukun. Apa tuh rukun, apa tuh wajib? Iya apa wajib, apa itu sunnah, apa itu syarat ya. Itu nanti Pak Lubis yang ngajarin. Coba Lubis. Fal yutimma alaihi summa yusallima summa yasjudu sajadatain. Kemudian hendak dia salam, lantas dia sujud sahwi 2 kali sujud. Ini riwayat-riwayat yang sahih ya, yang menyebutkan bahwa sujud sahwi itu tanpa ada tasyahudnya. Tapi ada memang riwayat yang nadir, yang jarang gitu, menyebutkan bahwa Rasulullah tasyahada. Dia tasyahud di saat dia sujud sahwi. Setelah dia sujud 2 kali dia tasyahud lagi, kemudian setelah itu baru salam. Tapi ini riwayat yang nadir jarang. Tapi kalau mau diamalkan juga nggak apa-apa. Ini ada landasannya. Kalau yang itu tadi Rasulullah sholat sunnah di atas kendaraan, itu dalam keadaan safar atau dari perjalanan biasa? Safar atau nggak safar, pokoknya dia di atas kendaraan, dia sholat sunnahnya boleh di atas kendaraan. Terus safar itu kan ada hak mengkosor sholat. Iya. Sedangkan wajibnya jadi kosor, terus sunnahnya dijalanin juga. Iya, kalau sekiranya dia mengkosor, berarti tidak ada tasbih kan? Kalau dia mau mengkosor, berarti tidak ada tasbih. Tasbih itu maksudnya tidak ada sholat sunnah. Kalau dia mengkosor. Gitu. Iya. Tapi kalau dia mau melakukan sunnah, tidak mengapa. Contoh sholat malam gitu, atau sholat tahiyatul masjid yang kerjakan. Jadi kan kadang-kadang ada orang ngomong gitu, kamu wajib aja kamu kosor kok malah jalanin sunnah. Iya, karena itu sedekah. Shadaqatun minallah, faqbal shadaqatun. Babu ma jaa fil qiblati wa man la yara al-i'ada ala man saha fa shalla ila ghairil qiblah. Bab pembahasan tentang kiblat dan orang yang tidak memandang wajibnya mengulangi bagi orang yang lupa menghadap kepada selain kiblat. Dia lupa nih, seharusnya kiblatnya ke sana, dia arah ke berlawanan atau berlainan. Apakah dia perlu mengulanginya? Nanti ada pembahasan. Wa qad sallama an-nabiyyu fi raq'ati adh-dhuhri wa aqbala 'ala an-nasi biwajhihi summa atamma ma baqiyah. Imam Bukhari di sini membawakan potongan hadis yang sangat panjang yang dikenal dengan hadis Dzul Yadaini. Di mana kasusnya itu Rasulullah sholat baina asyiyaini, antara duhur dan asar. Pokoknya sholat rubaiyah. Kemudian setelah itu Rasulullah sholat 2 rakaat lantas salam. Ya, lantas salam. Kemudian duduk menyandarkan punggungnya di tiang masjid, karena tiang masjid punya tiang ya, dari batang korma.
Kemudian nggak ada sahabat yang berani ngomong. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada pembesar-pembesar sahabat. Nggak ada yang berani ngomong karena takut ini ada sesuatu, ada wahyu atau apa gitu. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Dzul-Yadain, pemilik tangan panjang, bukan pencuri tapi ya, pemilik tangan panjang. Lantas memberanikan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah?" Apakah engkau lupa ataukah memang sholat sedang dikosor? Maka kata Rasulullah, lam ansa wa lam tuksor. Aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Nah, Rasulullah ini kan duduk menyandarkan badannya ke lain kiblat, ke arah lain kiblat gitu. Nah, ulama menganggap ini masih bagian dari sholat. Masih bagian dari apa? Dari sholat. Sehingga dibolehkan seorang itu berbicara kalau ada hajanya. Di sini kan Rasulullah ngomong nih, ngajakin ngobrol lagi siapa? Dzul-Yadain. Nah itu. Ada pula yang menganggap bahwa Rasulullah ini sudah selesai sholatnya. Ya, sudah selesai. Dia sahwu, dia lupa menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, Imam Bukhari lebih mendukung pendapat yang pertama bahwa Rasulullah ini duduk-duduk menghadap ke selain kiblat itu masih dalam kategori sholat, masih dianggap sholat. Kemudian nanti Rasulullah lantas sholat lagi 2 rakaat, melanjutkan yang 2 rakaat sebelumnya. Kemudian setelah itu salam. Setelah salam sujud 2 kali lagi, sujud sahwi, kemudian setelah itu salam. Dari sisi ini pengambilan hukumnya bahwa seseorang itu kalau dia lupa arah kiblat lantas dia sholat, maka nggak perlu lagi dia ulangi sholat. Paham Pak sisi pendalilannya? Karena Rasulullah ini masih dianggap sholat. Ini kalau masih dianggap. Kalau nggak dianggap berarti nggak boleh. Dia harus sholat lagi dengan menghadap kiblat yang benar. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Amru ibnu Aunin qala haddatsana Husaimun an Humaidin an Anasi ibni Malik qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, waqaftu rabbi fi salasatin. Ada ucapanku, pendapatku yang berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini keistimewaan Umar dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ide-idenya itu kadang disetujui oleh Allah sehingga menjadi syariat dan menjadi ayat yang dibaca hingga hari kiamat. Ada 3 hal. Fakultu, yang pertama adalah ya Rasulullah, lau takhadna min maqami Ibrahim musalla. Seandainya kita menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, lantas turun firman Allah mengarahkan seluruh kaum muslimin untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Ini siapa? Usulan Umar bin Khattab. Yang kedua adalah ayatul hijab. Ayat tentang hijab di surah Al-Ahzab, di mana Umar mengusulkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lau amartani saat, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, memasang tirai, ketika berbicara kepada selain mahram, ya kan? Kepada selain mahram. Karena istri-istri Rasulullah sering didatangi untuk ditanya perihal ibadah, perihal perbuatan Rasulullah dan yang lainnya. Fa innahu yukallimuhunnal baru wal fajir. Karena terkadang yang ngajak istri-istrimu itu bicara ada orang yang baik, ada orang yang jelek juga. Fanazalat ayatul hijab. Lantas turunlah ayat yang memerintahkan istri-istri Nabi memasang tirai, menghijab diri mereka ketika ada yang ngajakin bicara. Nah, ini seharusnya yang diterapkan oleh pondok-pondok pesantren. Takala mengajar santri-santri akhwatnya itu menggunakan hijab.
agar tidak tidak terfitnah baik ustadznya ataukah murid akhwatnya. Sehingga banyaknya kejadian pemerkosaan gitu ya, pelecehan di dalam pondok pesantren karena berawal lirik-lirikan itu Muslim. Jadi ustadznya tertarik dengan santriwatinya, santriwati pun melihat kepada ustadznya, akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Karena berawal dari apa? Dari seorang ustadz mengajar langsung di ruang kelas tanpa memakai hijab. Ini fitnah. Meskipun ustadz tersebut atau syekh tersebut imannya kuat, suatu saat nanti dia pasti akan luluh. Wanita besar. Iya. Wajtama'an nisa'an nun nabi fil ghayr. Kemudian pendapat usulan Umar yang ketiga yang itu disetujui oleh Allah, tatkala istri-istri Nabi sepakat untuk melakukan kecemburuan terhadap Rasulullah. Ayo kita ini aja, bagaimana kita boikot Rasulullah ini. Cemburu masal. Fakultu lahunna. Lalu aku berkata kepada istri-istrinya ini, asa robbu, semoga saja Rob Rasulullah intallaqakunna, jika menceraikan kalian, ayyubadilahu azwajan khairah, menggantikan kalian dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Akhirnya turun surah dalam surah At-Tahrim ya, ayat 5 yang menyebutkan hal ini. Allah menggantikan yang lebih baik, apakah itu janda atau perawan. Nah, haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya ibni Ayyub qala haddatsani Humaidun qala sami'tu Anas bihadza. Jadi ada dua rawi yang menyebutkan hal ini, pertama Umar bin Khattab dan Anas bin Malik. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anasin an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala bainan nas bi Quba fi salatis subhi. Kata Abdullah bin Umar, dulu manusia tatkala salat di Quba, salat subuh, idja'ahum atin, lantas ada seorang yang datang membawa kabar. Apa kabar yang dia bawa? Inna Rasulullah qad unzila alaihi lailata Qur'an. Tadi malam Rasulullah diturunkan ayat dan diperintahkan untuk mengarah ke kiblat, mengarah ke Ka'bah. Fastaqbiluha, lantas mereka mengarahkan wajah mereka ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila syami fastadaru ilal Ka'bah. Padahal wajah-wajah mereka di saat sholat subuh tadi itu mengarah ke Syam, lantas membalik wajah mereka ke arah Ka'bah. Ini pelajaran bagi kita. Tatkala ada orang yang salah kiblat, maka kita beritahukan dia, kita sampaikan kepada dia, dan dia tidak boleh mengucapkan syukron akhi, syukron jazakallah khair, nggak boleh. Karena ini adalah nggak dibutuhkan dalam sholat. Dia harus mengarahkan, nggak perlu lagi dia tanya arah kemana ahli kiblatnya. Dia harus menyempurnakan juga khobarnya. Oh, arah kiblat itu ke sebelah kirimu, sehingga tidak memunculkan pertanyaan lagi kan? Arah mana yang benar? Nggak perlu lagi dia bertanya. Karena ngomong di dalam sholat yang tidak dibutuhkan untuk sholat, maka ini membatalkan sholat. Tapi kalau sekiranya ada perkara yang daruri yang perlu dibicarakan, maka dibolehkan. Oh, ada kebakaran, ada anak hampir jatuh tuh di depan, tolongin. Ini dibutuhkan, sehingga dia perlu untuk berbicara. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik
Ibnu Anasin Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar qala sudah tadi. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala shallan nabiyyu dhuhran khamsa. Faqalu azida fi sholati qala wa ma dzaka qalu sholaita khamsan fasana rijlaihi wa sajada sajadatain. Ini yang tadi kita baca. Kita jelaskan bahwa Rasulullah sholat 5 rakaat dalam keadaan lupa, sehingga Rasulullah langsung melipat kakinya dalam posisi duduk, tasyahud iftirosh ya, kemudian setelah itu sujud 2 kali sujud lantas salam. Nah, selesai tentang pembahasan kiblat. Ada yang menanyakan, Pak? Tentang sujud Syafi'i itu untuk sholat wajib dan juga untuk sholat sunnah. Nah, kalau untuk riwayat sholat sunnah ini belum pernah ada, Pak, ya, perbuatan seperti ini belum pernah ada disebutkan. Apakah nanti butuh dikiaskan gitu? Nanti ini butuh kajian yang khusus. Ternyata masalah Umar tadi, ide-idenya yang disetujui menjadi surat. Kalau minuman keras sama yang membunuh musuh-musuh kafir itu termasuk permintaannya Umar juga dalam surat itu. Di sini nggak disebutkan. Yang minuman keras itu nggak termasuk ya? Iya, nggak. Terus yang membunuh orang-orang kafir itu, musuh kafir, bunuhlah itu. Sepertinya itu dulu pernah berlalu ya. Karena itu kan permintaan juga dari Umar kan. Iya, dulu pernah ada di sini, tapi saya di mana? Saya lupa. Ada dulu kan. Saya lupa Pak Iman, sudah lama itu. Sebelum corona. Masalah hak safar itu, hak mengkosor sholat bagi safar itu memang hanya di safar atau di tempat lain, di perkara lain maksudnya gitu. Hanya untuk si orang-orang yang safar aja yang hak. Iya, jadi kosor ini adalah rukhsah. Rukhsah yang terikat dengan safar. Beda dengan jamak. Jamak ini adalah hajah, bukan rukhsah tapi hajah, kebutuhan. Baik di saat safar maupun di saat mukim. Nah, terus kalau hak kosor itu bagi si orang-orang yang safar, bila dia sampai di tujuan di kota B, itu berapa lama tak? Sebentar, kita dudukan dulu permasalahan hak ini, karena hak ini bisa nanti sunnah, bisa wajib ya. Kita ambil saja yang sunnah, bahwa qashar ini sunnah bagi musafir, bagi orang yang safar. Lantas berapa lama dia harus mengqashar sholatnya? Tak kala dia melakukan perjalanan ke Berau mungkin ya. Dia di Berau berapa lama dia di sana? Selama dia masih niat safar di sana, selama itu pula dia disunahkan untuk mengqashar. Mau dia di sana sampai nikah lagi, ya kan? Dia harus menentukan mana dia mukim di Balikpapan kah atau mukimnya di Berau. Kalau dia tiba langsung di Berau hari itu juga, terus dia ngubah niatnya jadi mukim, sudah berarti nanti ke Balikpapan dia safar lagi. Di sana nggak boleh mengqashar karena dia merubah niat. Nah, ini satu lagi Pak. Saya pernah dengar ada perselisihan lah. Seorang dokter dia mengoperasi pasien. Dia operasi jam operasinya sebelum zuhur. Perkiraan operasi akan selesai setelah maghrib. Bagaimana sholat yang dia di zuhur asarnya itu? Setelah zuhur dia operasi dimulai jam sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Operasinya makan waktu sekitar 10 jam. Berarti selesai sekitar setelah maghrib. Bagaimana sholat sholat zuhur asarnya ini? Apa dia boleh mendulukan sholat zuhurnya terus menjamak asarnya, atau dia mengkodok? Ya, di sini dia dia berkebutuhan ya, bukan haja lagi tapi daruri ya kan. Dalam artian berkaitan dengan nyawa orang lain. Tapi kalau sekiranya dia bisa tinggal sesaat gitu, atau ada yang membadalkan, menggantikan, maka dia sholat dulu dengan jamak duhur dan asar. Tapi tidak bisa ditinggal gitu.
Nah, itu kalau dia nggak bisa ditinggal dan dia harus tetap ada di situ, maka dia nanti sholat di luar waktu. Mengkodok. Iya, mengkodok. Karena kepentingan nyawa, menjaga nyawa orang di sini lebih besar daripada sholat di waktunya. Bukan dia ninggalkan sholat nih, tapi sholat di waktunya. Namanya apa? Ada. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,